Bab 261 Limeng. Melihat pemandangan ini, semangat Zhou Yu terangkat saat dia buru-buru bertanya. Adik kecil, siapa kamu? Mendengar sapaan penuh kasih sayang Zhou Yu, mata Lin Luoluo terbelalak, lalu dia menendang Zhou Yu. Pria ini, yang terus-menerus memanggil dirinya, Presiden Lin, begitu lembut terhadap gadis lain. Itu sungguh menyebalkan. Zhou Yu, yang bingung dengan tendangan itu, didorong ke samping dengan ekspresi polos di wajahnya. Lin Luoluo membantu gadis itu berdiri, melepas mantelnya, dan menyampirkannya pada gadis itu. Kemudian dia bertanya, adik kecil, siapa kamu? Gadis itu berkata dengan lemah. Aku mencari Zhou Yu. Meskipun dia sudah bangun, berbicara terasa sangat sulit, dan kalimatnya terputus-putus. Dia menangkapku. Saya harus. Mendengar ini, wajah Lin Luoluo langsung berubah, dan dia melotot marah ke arah Zhou Yu. Zhou Yu mengerang dalam hati. Mengapa gadis ini selalu berhenti saat mengucapkan kalimat kritis? Presiden Lin, dia terluka parah, mari kita bawa dia kembali dulu. Saya akan mengobatinya, lalu kita bisa bertanya, kata Zhou Yu. Sambil berkata demikian, Zhou Yu membungkuk untuk mengangkatnya. Lin Luoluo mendengus dingin, mendorong Zhou Yu ke samping, dan mengangkat gadis itu sendiri. Wow! Zhou Yu terkejut. Dia tidak menyangka Lin Luoluo terlihat lemah namun ternyata begitu kuat. Lin Luoluo menggendong gadis itu ke kamar tamu. Saat mereka masuk, mereka bertemu Lu Wuya. Dia tampak penasaran. Siapa dia? Zhou Yu menggelengkan kepalanya. Belum yakin, Paman Lu, tolong ambilkan obat sesuai resep saya, pinta Zhou Yu. Zhou Yu menuliskan resep dan menyerahkannya kepada Lu Wuya. Lu Wuya segera mengangguk. Baiklah. Segera, Lu Wuya membawa kembali obatnya. Zhou Yu secara pribadi pergi ke dapur untuk menyiapkan obat. Setelah menyeduh ramuan itu, dia memberikannya kepada gadis itu. Setengah jam kemudian, gadis itu terbangun lagi. Kali ini kondisinya jauh lebih baik. Lin Luoluo, yang telah menonton di samping tempat tidur, dengan cepat bertanya. Adik, bagaimana perasaanmu sekarang? Gadis itu melirik Lin Luoluo, lalu mengalihkan pandangannya ke Zhou Yu. Saat melihat Zhou Yu, ekspresi kegembiraan muncul di matanya. Anda, Zhou Yu, kakak Zhou, benarkah? Sapaan, kakak Zhou, sekali lagi menarik perhatian tajam Zhou Yu. Zhou Yu dengan cepat berkata, itu aku. Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Nama saya Limeng. Limeng. Zhou Yu sama sekali tidak mengingat nama ini. Dia tampak bingung. Apakah aku mengenalmu? Limeng berkata dengan penuh rasa terima kasih. Aku datang khusus untuk berterima kasih padamu karena telah membalaskan dendam atas pembunuhan tuanku. Saat dia berbicara, mata Limeng memerah, dan air mata besar mulai jatuh. Membalas dendam atas pembunuhan tuanmu. Zhou Yu tampak bingung, siapa yang membunuh tuanmu? Jin Dingtian, kata Limeng penuh kebencian. Dia dan guruku adalah murid sekte yang sama. 50 tahun lalu, Grandmaster kami memutuskan untuk mewariskan kekuatan Jinding. Setelah evaluasi menyeluruh, tuanku terpilih sebagai penerusnya. Petik 2. Tanpa kami duga, Jin Dingtian menyimpan dendam karena hal ini. Dia merencanakan dan melukai guruku dengan parah, mencuri kekuatan Jinding. Petik 2. Tuanku nyaris lolos, tetapi 10 tahun yang lalu, dia meninggal karena luka parahnya. Kakak laki-laki saya dan saya selalu mengingat kebencian yang mendalam dan pahit ini. Selama bertahun-tahun, kami mencoba segalanya untuk membalas dendam, tetapi keterampilan bela diri Jin Dingtian terlalu tangguh. Meski sudah berusaha sekuat tenaga, aku tidak bisa menyakitinya dan malah terluka parah oleh para pengikutnya dan melarikan diri. Petik 2. Beberapa hari yang lalu, aku mendengar bahwa kau membunuhnya, jadi sebelum aku mati, aku ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Setelah mendengarkan cerita Limeng, Lin Luoluo mengerutkan kening dan bertanya. Siapa Jin Dingtian? Kamu membunuh seseorang. Zhou Yu diam-diam meringis. Yah, dia memang penjahat kelas teri, yang suka berbuat jahat, jawabnya dengan ragu. Kemudian, sambil menatap Limeng, dia tersenyum dan berkata. Jangan khawatir, selama aku di sini, kamu tidak akan mati. Cederamu seharusnya sudah hampir sembuh sekarang. Limeng terkejut. Saat ini, dia terlalu gembira melihat Zhou Yu hingga tidak menyadari luka-lukanya sendiri. Pada saat ini, dia merasakannya dan terkejut saat mengetahui bahwa memar di dalam tubuhnya telah teratasi dan luka-lukanya sebagian besar sudah sembuh. Limeng tampak tidak percaya. Siapa yang merawat ini? Aku, kata Zhou Yu sambil tersenyum. Kamu juga mengerti. Obat-obatan. Sedikit, jawab Zhou Yu. Limeng segera berjuang untuk bangun dan berlutut di tempat tidur. Kakak Zhou, tolong selamatkan kakak laki-lakiku. Jika kamu bisa menyelamatkannya, aku bersedia melakukan apapun untukmu. Petik 2.
Zhou Yu sangat diuntungkan oleh kekuatan Jinding, jadi tentu saja dia tidak akan menolak permintaan Li Meng. Akan tetapi, pernyataan terakhir Li Meng langsung membuat Zhou Yu mengumpat dalam hati. Benar saja, ekspresi Lin Luoluo langsung berubah. Dia tampak menatap Zhou Yu dengan tenang, tetapi dari tatapannya yang tenang, Zhou Yu dapat merasakan hawa dingin yang menusuk. Zhou Yu dengan berani berkata, "Menyelamatkan nyawa dan membantu yang terluka adalah tugas dokter, Anda tidak perlu melakukan apapun." Respons ini jelas mengurangi rasa dingin dalam tatapan Lin Luoluo. Jelas dia sangat puas dengan jawaban itu. "Di mana kakak laki-lakimu?" "Kakak laki-lakiku ada di kota Wu, di rumah kami." "Kota Wu. Itu nyaman." Dia baru saja hendak melakukan perjalanan ke kota Wu. Dia memandang Lin Luoluo. "Presiden Lin, saya ingin mengambil cuti beberapa hari untuk pergi ke kota Wu untuk urusan bisnis, dan juga untuk menjenguk kakak seniornya," pinta Zhou Yu. Lin Luoluo melirik Zhou Yu dengan acuh tak acuh. "Mengambil cuti akan dipotong dari gaji Anda." Zhou Yu tersenyum dan berkata, "Kalau begitu kurangi saja." Lin Luoluo berbicara dengan dingin. "Anda salah, gaji Anda sudah dipotong sejak lama, sekarang Anda berutang cukup banyak pada perusahaan. Nanti pergi ke bagian keuangan dan bayar dendanya." Petik 2. Setelah mengatakan itu, Lin Luoluo bangkit dan berjalan keluar. Zhou Yu terdiam. Li Meng bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kakak Zhou, siapa dia?" "Bos saya. Kamu harus istirahat dengan baik. Besok pagi, kita akan berangkat ke kota Wu." Petik 2. Bab 262 Kakak Senior, Adik Perempuan. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Zhou Yu dan Li Meng berangkat menuju kota Wu. Kota Wu terletak di sebelah barat Yancheng. Kedua kota itu berdekatan, jaraknya sekitar 3 jam perjalanan. Menjelang siang, keduanya tiba dengan lancar di kota Wu. Karena Li Meng khawatir terhadap kakak laki-lakinya, mereka berdua bergegas menuju kediaman Li Meng tanpa henti. Tempat tinggal Li Meng adalah sebuah villa tua. "Ini adalah tanah peninggalan guruku, tempat kami sebagai murid biasanya tinggal," jelasnya. Saat memasuki villa, Li Meng langsung menuju ke kamar di lantai 2 dan berteriak, "Kakak senior, aku kembali." Di atas tempat tidur di kamar itu, wajah pucat seorang pria parubaya menunjukkan kemarahan saat melihat Li Meng. "Adik perempuan, kemana saja kamu akhir-akhir ini? Mengapa tidak ada pesan darimu? Apakah kamu tidak tahu bahwa kakak laki-lakimu sangat mengkhawatirkanmu?" Li Meng segera pergi ke sisi kakak laki-lakinya. "Kakak senior, maafkan aku karena membuatmu khawatir," katanya. "Namun, saudara senior, aku telah membawa kembali seorang dokter ilahi, dan dia pasti bisa menyembuhkan penyakitmu." "Saudara Zhou, ini kakak laki-laki saya, namanya Zhu Sanlong." "Kakak senior, ini dokter ilahi yang aku undang, Zhou Yu." Zhu Sanlong menatap Zhou Yu, dia sedikit terkejut, tetapi segera dia kembali tenang. "Dokter Zhou, saya sungguh minta maaf. Adik perempuan saya dan saya telah diburu oleh musuh-musuh kami dan telah jatuh ke dalam keadaan yang menyedihkan ini, kami benar-benar tidak mampu membayar biaya konsultasi Anda. Saya khawatir perjalanan Anda ini mungkin sia-sia." Petik 2. Zhou Yu tersenyum tipis. "Saya mengobati penyakit tanpa biaya." Cahaya aneh melintas di mata Zhu Sanlong. "Saya telah bertemu banyak dokter ilahi, semakin tinggi keterampilan medis mereka, semakin bangga mereka jadinya. Saya belum pernah melihat dokter ilahi yang tidak meminta bayaran sebelumnya. Kali ini sepertinya ada kue yang jatuh dari langit." Zhou Yu mengangkat sebelah alisnya. Zhu Sanlong ini cukup menarik. Jelas, seperti kebanyakan orang, melihat usianya yang masih muda, mereka tidak percaya padanya. Namun Zhu Sanlong tidak mengatakannya secara langsung, sebaliknya, ia memilih cara tersirat untuk mengungkapkannya. "Apa arti, kue yang jatuh dari langit?" "Sederhananya, jika Anda bahkan tidak meminta uang, seberapa terampil keahlian medis Anda?" Zhou Yu berkata dengan tenang. Organ dalam Zhu telah bergeser, dan meridian di kakinya telah hancur. Orang yang menyerangmu kemungkinan besar punya niat untuk melumpuhkanmu sepenuhnya. Petik 2. Jika tidak ada yang menyelamatkanmu, kamu mungkin sudah meninggal setengah bulan yang lalu. Wajah tenang Zhu Sanlong tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. "Bagaimana kamu tahu hal itu? Apakah adik perempuanku sudah memberitahumu tentang kondisiku?" Zhu Sanlong melirik Li Meng. Matanya berkilat karena ketidakpuasan. Tampaknya dia menegur Li Meng karena ceroboh memberitahu orang lain tentang kondisinya. Li Meng dengan cepat menggelengkan kepalanya. "Kakak senior, aku tidak mengatakan apapun." Zhou Yu berkata dengan tenang. "Penyakit Anda bukanlah penyakit misterius atau rumit, hanya cedera serius. Aku bisa tahu hal itu dari wajahmu, itu tidak sulit." Petik 2. Kali ini, Zhu Sanlong benar-benar tercengang. "Dokter Zhou, apakah Anda benar-benar menyadarinya sendiri?" Zhou Yu tersenyum dan berkata, "Kalau tidak." Pada titik ini, Li Meng buru-buru berbicara. "Kakak senior, jangan curiga lagi,
kemampuan medisnya sungguh luar biasa. Dengan itu, Li Meng menatap Zhou Yu. Saudara Zhou, bisakah kamu menyembuhkan penyakit kakar laki-lakiku? Zhou Yu mengangguk. Cedera pada 5 organ dalam dan 6 usus tidak sulit, saya bisa menyesuaikannya dengan akupuntur. Namun untuk memulihkan meridian kaki, pengobatan spiritual sangatlah diperlukan. Li Meng dengan cepat berkata, Kakak Zhou, apapun obat spiritual yang kamu butuhkan, aku akan segera membelinya. Zhou Yu terkekeh. Tidak usah terburu-buru, saya akan mengobatinya dengan akupuntur terlebih dahulu. Zhou Yu duduk di samping tempat tidur, mengeluarkan jarum akupunturnya, dan memulai perawatan. Zhu Sanlong awalnya skeptis, tetapi saat Zhou Yu terus memasukkan jarum, dia jelas merasakan luka dalam tubuhnya jauh lebih ringan. Setengah jam kemudian, Zhou Yu menarik jarum perak itu. Selesai, Anda bisa bangun dan merasakan perbedaannya sekarang. Pada saat ini, wajah Zhu Sanlong sudah dipenuhi keterkejutan. Saya merasa luka saya sudah sembuh lebih dari setengahnya. Dr. Zhou, keterampilan medismu sungguh luar biasa. Li Meng sangat gembira, air mata mengalir di wajahnya. Kakak senior, itu bagus sekali. Zhu Sanlong dipenuhi rasa terima kasih. Dr. Zhou, saya sangat berterima kasih. Kami, saudara laki-laki dan perempuan, tidak punya banyak uang, tetapi kami pasti akan menemukan cara untuk membalas budi kalian. Zhou Yu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Tidak perlu. Ngomong-ngomong, aku sudah mendapat manfaat yang besar. Zhou Yu mengeluarkan gulungan kulit domba dari teknik kultivasi Jin Ding Tian. Melihat gulungan kulit domba di tangan Zhou Yu, Zhu Sanlong tercengang. Ini, teknik kultivasi Jin Ding Tian. Pada saat itu, air mata mengalir di wajahnya. Dr. Zhou, ada apa ini? Teknik kultivasi Jin Ding Tian. Li Meng dengan cepat menceritakan seluruh ceritanya. Setelah mendengarkan, Zhu Sanlong berjuang untuk berlutut di tempat tidur. Zhou, kau telah membalas kematian tuanku, aku tidak punya apapun untuk membalasmu selain bersujud di hadapanmu. Petik 2. Zhou Yu buru-buru menghentikannya. Tidak perlu begitu, lagi pula, dialah yang datang mencari masalah denganku. Saya pikir teknik kultivasi Jin Ding Tian ini milik Master Surgawi Jin Ding Tian, tetapi ternyata dia telah merebutnya dengan paksa. Kebetulan saja saya akan mengembalikannya kepada Anda sekarang. Zhu Sanlong tidak menerimanya tetapi menyentuhnya dengan ekspresi rumit, lalu menggelengkan kepalanya. Zhou, tolong terus pertahankan teknik kultivasi ini. Kita tidak punya kekuatan untuk melindungi teknik ini. Namun, saya punya permintaan yang berani. Bila memungkinkan, bisakah Anda memberikan bimbingan tentang jalur bela diri kepada adik perempuan saya? Zhu Sanlong akan selamanya berterima kasih. Petik 2. Zhou Yu juga memahami bahwa dengan kekuatan mereka, memiliki teknik kultivasi ini mungkin bukan suatu berkah, dan dia tidak menolak tetapi menyetujui permintaan tersebut. Saudara Zhu, luka dalammu tidak lagi menjadi masalah besar. Namun, untuk memulihkan meridian kaki Anda masih memerlukan beberapa pengobatan spiritual. Biarkan aku menemukan obat spiritual yang dapat memperbaiki meridian. Zhu Sanlong buru-buru berkata, adik perempuan, Dr. Ilahi Zhou baru di Yancheng dan tidak terbiasa dengan tempat itu, kamu harus menemaninya. Oke, kata Li Meng bersemangat. Kakak Zhou, aku juga bisa mengajakmu berkeliling untuk mencicipi makanan khas Yancheng. Saya tahu banyak tempat yang menjual makanan lezat. Petik 2. Zhou Yu tadinya bermaksud pergi langsung ke Sui Tianyu, tetapi melihat antusiasme Li Meng, dia tidak tega menolak, jadi dia setuju. Setelah itu, Li Meng memimpin Zhou Yu ke kota. Sepanjang perjalanan, Li Meng tak henti-hentinya memperkenalkan adat istiadat dan budaya lokal Yancheng kepada Zhou Yu, bahkan mengajaknya ke jalan yang terkenal dengan makanannya. Namun saat mereka berdua hendak masuk untuk makan malam, sebuah mobil berhenti, dan 2 orang melompat keluar, menghalangi jalan Li Meng. Salah satu dari mereka berkata dengan gembira, Nona Li, Tuan muda kami telah mencari Anda selama beberapa waktu, dan akhirnya kami menemukan Anda, ayo pergi. Bab 263 Keluarga Liu di Kota Wu. Li Meng tampaknya mengenali kedua orang ini, dan wajahnya yang semula ceria langsung berubah muram. Saya tidak tertarik menemuinya. Setelah berkata demikian, Li Meng meraih tangan Zhou Yu dan mencoba melewati mereka. Namun, salah satu dari mereka melangkah maju dan menghalangi jalan Li Meng. Nona Li, kami bersikap sopan karena kami menghormati Anda, jangan balas kebaikan kami. Hari ini, mau pergi atau tidak, kamu akan pergi. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan untuk meraih Li Meng. Li Meng juga seorang seniman bela diri, dan kultivasinya telah mencapai tahap awal transformasi energi. Dia menyerang dengan tangannya, dan menebas ke bawah dengan telapak tangannya. Dia memaksa pria itu mundur beberapa langkah. Ekspresi pria itu menjadi gelap. Li Meng, sepertinya kau lebih suka hukuman daripada bersulang dengan hormat. Penatua Liu, tolong bertindak.
Katanya dengan hormat kepada seseorang di dalam mobil. Saat kata-katanya berakhir, seorang pria tua keluar dari mobil. Begitu lelaki tua ini muncul, ekspresi Li Meng langsung menjadi serius, dia merasakan tekanan luar biasa yang terpancar darinya. Jelas, kultivasinya jauh lebih unggul daripada miliknya, itulah sebabnya dia merasa seperti ini. Nona Li, bisakah Anda masuk ke mobil sendiri, atau saya paksa masuk, tanya tetua itu dengan acuh tak acuh. Ekspresi wajah Li Meng berubah masam. Jangan pergi terlalu jauh, keluarga Liu. Apa yang sedang kamu coba lakukan di siang bolong ini? Kata tetua Liu dengan acuh tak acuh. Di Wucheng, keluarga Liu melakukan apapun yang mereka inginkan. Apakah kamu tidak tahu itu? Kamu. Li Meng gemetar karena marah. Sepertinya Nona Li tidak berencana masuk ke mobil dengan sukarela, jadi saya tidak akan bersikap sopan lagi. Saat dia berbicara, sosok tetua Liu melintas, menyerbu ke arah Li Meng secepat kilat. Li Meng, ketakutan, menutup matanya rapat-rapat. Memukul. Sebuah tamparan keras terdengar. Ketika Li Meng membuka matanya, dia melihat tetua Liu terlempar mundur dan menabrak mobil dengan keras. Li Meng tertegun. Dia melihat Zhou Yu dengan santai menarik tangannya. Saya harap Anda tidak keberatan jika saya memberinya pelajaran. Baru saat itulah Li Meng ingat bahwa di sisinya ada pria yang telah membunuh Jin Dingtian. Saudara Zhou, terima kasih. Li Meng berkata, wajahnya memerah. Saat itu, Penatua Liu telah pulih dari tamparan itu, dan dia berkata dengan marah. Siapa kamu sebenarnya? Berani ikut campur dalam urusan keluarga Liu, apakah kamu sudah bosan hidup? Mata Zhou Yu menyipit, dan pukulan 8 kehancuran melonjak, meninju udara. Bang! Seluruh tubuh Penatua Liu terbanting ke dalam mobil, menyebabkan mobil tersebut penyok parah. Kendaraan itu hancur total. Adegan ini membuat Li Meng benar-benar tercengang. Penonton di sekitar juga tercengang, berhenti untuk menunjuk dan bergumam. Setelah sadar kembali, Li Meng segera menarik Zhou Yu pergi, dan kedua anak buahnya yang sudah ketakutan tidak berani menghalangi jalan mereka. Setelah mereka meninggalkan kerumunan, Li Meng menatap Zhou Yu dengan tidak percaya. Saudara Zhou, apakah itu Fishwill barusan? Zhou Yu mengangguk. Memang. Sungguh menakjubkan, aku pernah mendengar dari guruku ketika aku masih muda bahwa Fishwill sangat sulit dipahami, kau sungguh luar biasa, kagum Li Meng. Zhou Yu tersenyum sedikit. Tidak sulit, jika kamu mau belajar, aku bisa mengajarimu. Benarkah? Mata Li Meng berbinar. Tentu saja. Saat mereka berdua tengah mengobrol dengan penuh semangat, beberapa mobil lainnya melaju kencang, menghalangi Zhou Yu dan Li Meng. Mata Zhou Yu menyipit saat dia melihat salah satu mobil. Seorang pria berjas keluar dari kendaraan. Ekspresi Li Meng berubah. Itu orang lain dari keluarga Liu. Pada saat itu, lelaki tua itu mendekat, tidak menyapa Li Meng tetapi menghampiri Zhou Yu. Teman muda, saya dari keluarga Liu, dan tuan muda kami Liu Zixin ingin mengundang Anda makan malam, berharap Anda berkenan menerimanya. Li Meng segera membalas dengan marah. Saya sudah menjelaskan kepada Liu Zixin bahwa saya tidak akan pernah menjadi simpanannya, jadi dia harus melupakan ide itu. Lagi pula, kami tidak ingin makan malam dengan keluarga Liu. Akan tetapi, si tetua mengabaikan Li Meng dan terus tersenyum pada Zhou Yu, tampaknya menunggu tanggapannya. Zhou Yu melirik ke arah tetua itu dan berkata dengan acuh tak acuh. Saya biasanya tidak memiliki sifat pemarah. Aku tidak keberatan makan, tapi kalau itu tidak menyenangkanku, akibatnya akan merepotkan. Petik 2. Sang tetua terkekeh. Di sebidang tanah di Wucheng ini, tidak ada masalah yang terlalu besar untuk ditangani oleh keluarga Liu. Baiklah, tunjukkan jalannya. Tidak, saudara Zhou, seru Li Meng, mencoba menghentikannya. Liu Zixin pasti mencoba memancingmu ke sana untuk membalas dendam karena kamu baru saja mengalahkan anak buahnya. Zhou Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Apapun. Masalah yang tidak terselesaikan akan selalu menjadi masalah. Petik 2. Dia bisa saja menolak untuk pergi, tetapi dia sangat sadar bahwa begitu dia tidak ada suatu hari nanti, Li Meng pasti akan berada dalam masalah besar. Orang tua itu, meskipun tidak mengatakannya secara eksplisit, telah mengisyaratkan hal itu melalui senyumannya. Tidak mengherankan, sang tetua tidak terkejut dengan persetujuan Zhou Yu. Dia memberi isyarat dengan lengannya. Silakan. Zhou Yu, ditemani Li Meng, berjalan menuju mobil dengan tenang. Li Meng memeluk erat lengan Zhou Yu, merasa sangat terharu. Tak lama kemudian, konvoi itu tiba di sebuah hotel megah di Wucheng. Di bawah bimbingan tetua, Zhou Yu dan Li Meng memasuki hotel. Begitu masuk, Zhou Yu segera merasakan kehadiran banyak seniman bela diri di sekelilingnya. Orang-orang ini telah menyembunyikan diri dan tidak memperlihatkan wajah mereka. Jelas, mereka sedang menyergap. Bibir Zhou Yu sedikit melengkung, kilatan mengejek terlihat di matanya. Tak lama kemudian, di bawah pimpinan sang tetua, Zhou Yu dan Li Meng sampai di sebuah ruangan pribadi yang mewah.
Ruangan yang luas itu hanya menampung 3 orang. Di antara mereka, seorang pemuda duduk di ujung meja, sementara 2 orang lainnya berdiri di belakangnya, tangan di belakang punggung. Seorang pemuda ketika melihat Zhou Yu dan Li Meng tertawa. Saya mendengar bahwa Penatua Liu pingsan dan seorang pemuda yang melakukannya, saya cukup penasaran. Ternyata kamu bahkan lebih muda dari yang aku bayangkan. Saya Liu Zixin, apa nama keluarga Anda yang terhormat, saudara? Bab 264 mempekerjakanmu. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Sudah cukup, aku tidak punya waktu untuk disia-siakan untukmu. Langsung ke intinya, apakah kamu kesini karena apa yang baru saja terjadi? Jika kau ingin bertarung, lakukanlah dengan cepat. Ekspresi Liu Zixin sedikit menegang, lalu dia tersenyum dan berkata, bagus, saudaraku, kamu benar-benar langsung ke intinya. Saya suka orang seperti kamu. Baiklah, langsung saja ke intinya. Kudengar kau baru saja melumpuhkan salah satu seniman bela diri puncak Aquaiat milikku dengan satu gerakan. Saya mengagumi keterampilan Anda, jadi bagaimana kalau bekerja untuk saya? Aku akan membayarmu 10 juta sebulan. Petik 2. Liu Zixin menawarkan harga yang menurutnya sangat menggiurkan. Li Meng terkejut ketika mendengar harganya. 10 juta sebulan. Itu banyak sekali. Biasanya, seniman bela diri yang menghasilkan uang melalui jalur resmi mendapat sekitar 2 hingga 3 juta sebulan untuk seorang master bawaan. Tentu saja, Anda bisa mendapatkan lebih banyak penghasilan melalui jalur tidak resmi, tetapi dengan adanya pengawasan dari pavilion bela diri, tidak banyak seniman bela diri yang berani bertindak gegabah. 10 juta sebulan memang jumlah yang cukup besar bagi Zhou Yu. Namun, tidak ada sedikit pun riak di mata Zhou Yu. Jika itu tujuanmu, lupakan saja. Saya tidak tertarik. Senyum di wajah Liu Zixin memudar dan kemudian menghilang secara bertahap. Saudaraku, tidak perlu menjawabku secepat itu, aku bisa memberimu kesempatan lagi untuk memikirkannya. Pengaruh keluarga Liu saya di Wucheng berada di luar imajinasi Anda. Ada banyak orang yang ingin melayani kita. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Saya sudah menjelaskannya dengan sangat jelas, jadi saya tidak akan mengulanginya. Karena kamu sudah mengatakan apa yang perlu kamu katakan, aku akan mengatakan bagianku. Kamu tidak bisa mengganggu Li Meng lagi. Apakah kamu sudah mengindahkan kata-kataku? Ketika Liu Zixin mendengar nada memerintah Zhou Yu, wajahnya berubah dingin. Dasar bocah nakal, sepertinya aku terlalu menunjukkan muka padamu. Aku ingin memberimu kesempatan untuk mengabdi pada keluarga Liu, tapi kau sama sekali tidak menyadarinya. Patahkan kakinya. Begitu Liu Zixin selesai berbicara, 2 orang bawahannya di belakangnya, dengan kecepatan luar biasa, mencabut senjata mereka dari belakang dan mengarahkannya ke arah Zhou Yu. Namun Zhou Yu bahkan lebih cepat. Dia menunjuk dengan 2 jarinya di antara kedua ruang itu. Nether Fire Truki meledak seketika. Bawahan itu bahkan tidak sempat menarik pelatuk ketika pergelangan tangan mereka tertusuk oleh ki sejati. Ark! Kedua lelaki itu berteriak serempak, mencengkeram pergelangan tangan mereka dan menggeliat di tanah kesakitan. Wajah Liu Zixin berubah, dan dia langsung berteriak ke arah pintu. Seseorang. Namun sebelum dia bisa selesai berbicara, Zhou Yu menunjuk lagi. Ark! Liu Zixin menjerit kesakitan. Kakinya tertusuk oleh ki sejati Zhou Yu. Dia terjatuh ke tanah sambil kesakitan, melihat darah mengucur dari kakinya, lalu menjerit keras. Tepat pada saat itu, pengawal bergegas memasuki ruangan. Melihat kejadian di dalam, para pengawal meraung dan menyerbu ke depan. Akan tetapi, bahkan yang paling mahir di antara para pengawal ini hanya berada pada level puncak yang diperoleh. Di hadapan Zhou Yu, mereka bagaikan semut, semuanya terhempas oleh satu serangan telapak tangan Zhou Yu. Liu Zixin yang kesakitan meraung. Berani membunuhku. Keluarga Liu tidak akan membiarkanmu pergi. Petik 2. Dan si jalang itu, Li Meng. Aku ingin kalian semua dikuburkan bersamaku. Oh, begitukah? Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Petik 2. Zhou Yu menyipitkan matanya, siap bergerak. Li Meng tersadar dari keterkejutannya. Dia segera menghentikan Zhou Yu. Zhou Yu mungkin tidak tahu betapa kuatnya keluarga Liu, tetapi dia sangat menyadarinya. Jika Zhou Yu benar-benar membunuh Liu Zixin hari ini, mereka akan menjadi musuh bebuyutan keluarga Liu. Kakak Zhou, kamu tidak bisa membunuhnya. Li Meng berpegangan erat pada lengan Zhou Yu, wajahnya pucat dan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Zhou Yu bukan lagi pendatang baru yang naif yang tidak mengerti apapun saat pertama kali tiba di kota itu. Dia tahu bahwa keluarga besar ini seperti gunung es yang mengapung di permukaan laut, Anda hanya dapat melihat bagian yang berada di atas air. Di bawah permukaan, siapa yang tahu seberapa luasnya? Sekadar berkelahi dan membunuh memang tidak akan mampu menyelesaikan masalah secara tuntas. Zhou Yu memikirkan seseorang. Dia seharusnya bisa menyelesaikan masalah ini. Zhou Yu dengan santai mengusir Liu Zixin,
lalu mengeluarkan ponselnya, dan menghubungi nomor Sui Tianyu. Setelah beberapa saat, panggilan tersambung. Suara Sui Tianyu terdengar. Zhou Yu, sungguh mengejutkan bahwa kamu memutuskan untuk meneleponku. Zhou Yu tersenyum sedikit. Tianyu, aku ingin menanyakan seseorang untukmu. Oh, siapa itu? Liu Zixin. Tuan muda keluarga Liu. Bagaimana dengan dia? Aku punya masalah dengannya, tapi kudengar pengaruh keluarga Liu sangat luas. Sui Tianyu berkata dengan acuh tak acuh. Jadi bagaimana kalau memang begitu? Jika dia berbuat salah padamu, lanjutkan saja. Jika terjadi sesuatu, aku akan mendukungmu. Petik 2. Ngomong-ngomong, kamu di mana? Bagaimana Anda bisa terlibat konflik dengannya? Saya di Hotel Caesar. Hah? Kapan Anda datang ke Wucheng? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Zhou Yu berkata sambil tersenyum. Saya baru saja tiba. Aku berencana untuk mengunjungimu, tapi aku terhambat oleh beberapa urusan. Baiklah, kamu tunggu saja, aku akan segera datang. Dengan itu, Sui Tianyu menutup telepon. Saat Zhou Yu sedang berbicara di telepon dengan Sui Tianyu, Liu Zixin juga menelepon ayahnya. Tunggu saja, ayahku akan segera datang. Aku akan membuatmu mengerti akibat dari menyinggung keluarga Liu. Petik 2. Mata Liu Zixin merah darah saat dia mengamuk. Li Meng tidak menyangka keadaan akan meningkat begitu cepat, wajah cantiknya berubah pucat, bahkan sedikit gemetar. Zhou Yu tersenyum kecil dan menepuk bahunya pelan, menandakan semuanya baik-baik saja. Tak lama kemudian, sekelompok besar orang menyerbu ke ruang pribadi itu. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya, yang tampak cukup berwibawa. Ayah! Liu Zixin berseru seakan-akan ia melihat tali penyelamat. Orang ini tidak lain adalah ayah Liu Zixin, Liu Zong. Melihat kondisi putranya yang menyedihkan, Liu Zong pun bergegas menghampiri. Zixin, apa yang terjadi? Liu Zixin, dipenuhi amarah, menunjuk Zhou Yu. Ayah, itu dia. Dia menyerangku dan membunuh anak buahku. Kau harus menghancurkannya. Liu Zong menatap Zhou Yu, dan matanya melebar. Itu kamu. Zhou Yu. Bab 265. Mendominasi Sui Tianyu. Zhou Yu terkejut. Kamu kenal saya. Liu Zong berkata dengan dingin, bulan lalu, di pertemuan pertukaran medis di kota Wu, aku melihatmu. Pertemuan pertukaran medis terakhir di kota Wu merupakan acara akbar yang dihadiri banyak tokoh terkemuka kota Wu. Karena lidean dan pelelangannya, dia telah menarik perhatian banyak orang. Liu Zong pasti ada di antara mereka. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Jadi, apa yang ingin kamu katakan sekarang? Zhou Yu, awalnya aku sangat menghormati pemuda sepertimu, tapi kau seharusnya tidak melukai anakku. Hari ini aku akan membuatmu membayar 2 kali lipat. Petik 2. Zhou Yu mengejek. Seperti ayah, seperti anak. Tidakkah kamu akan bertanya mengapa aku berkonflik dengan anakmu? Liu Zong berkata dengan dingin. Apapun alasannya, kau menyakitinya. Dia harus mati. Mata Zhou Yu menyipit, cahaya dingin melintas di tatapannya. Tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar. Keluarga Liu benar-benar sombong. Saya ingin melihat bagaimana kamu akan menyentuhnya. Bersamaan dengan suara ini, sekelompok besar orang masuk, dipimpin oleh seorang wanita. Paviliun Master Sui. Liu Zong terkejut. Mengapa kamu datang? Sui Tianyu tidak menjawab Liu Zong tetapi menatap Zhou Yu sambil tersenyum. Saudara Zhou Yu. Sui Tianyu tersenyum saat dia berjalan menuju Zhou Yu. Li Meng yang berada di sampingnya tertegun. Dia tidak menyangka bahwa Sui Tianyu, Master Paviliun Bambu yang terkenal di kota Wu, benar-benar memanggil Zhou Yu sebagai saudara. Itu luar biasa. Zhou Yu tersenyum dan berkata, Suster Yue. Melihat cara mereka menyapa satu sama lain, ekspresi Liu Zong berubah agak tidak sedap dipandang. Master Paviliun Sui, apakah Anda berniat untuk campur tangan dalam masalah ini? Sui Tianyu menoleh untuk melihat Liu Zong. Bukankah itu jelas? Jika keluarga Liumu berniat menyakiti Zhou Yu, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar kepada keluarga Liumu. Suara Sui Tianyu sangat lembut, tetapi menyampaikan rasa penindasan yang kuat. Liu Zixin hendak meledak marah, tetapi ditahan oleh Liu Zong. Liu Zong berkata dengan dingin. Tentu saja, keluarga Liu akan memberikan penghormatan yang pantas kepada Master Paviliun Sui. Ayo pergi. Dengan itu, Liu Zong pergi bersama anak buahnya. Pada saat ini, Zhou Yu tiba-tiba berbicara. Ingat, jika terjadi sesuatu pada Li Meng di kota Wu, aku akan membuat ayah dan anak keluarga Liu Mu membayarnya dengan nyawa kalian. Amarah yang membara terpancar di mata Liu Zong, dia mendengus dingin sebelum pergi bersama anak buahnya. Setelah Liu Zong dan orang-orangnya pergi, Sui Tianyu membawa Zhou Yu dan Li Meng ke Paviliun Bambu. Dalam perjalanan, Zhou Yu mengetahui bahwa Liu Zixin telah melirik kecantikan Li Meng dan menginginkannya menjadi selirnya, tetapi ditolak mentah-mentah oleh Li Meng. Pada awalnya,
Liu Zixin sabar dan mencoba segala cara untuk menyenangkan Li Meng. Namun seiring berjalannya waktu, Liu Zixin mulai tidak sabar dan mulai mencoba memaksakan diri. Setelah mendengar ini, Sui Tianyu tertawa dan berkata, "Saudari Li Meng, tenang saja, jika kamu menemui masalah di masa depan, datang saja dan temui aku." Li Meng dipenuhi rasa terima kasih. Di kota Wu, adanya perlindungan paviliun bambu secara alami berarti tidak akan ada insiden yang tidak diinginkan. "Terima kasih, Master Paviliun Sui. Hehe, aku lihat kamu punya hubungan yang cukup spesial dengan saudara Zhou Yu. Panggil saja aku Suster Yue mulai sekarang." Petik 2. Sui Tianyu tersenyum lebar sambil melirik mereka berdua. Wajah Li Meng langsung memerah, dan dia menundukkan kepalanya. Zhou Yu juga merasa sedikit malu. Baiklah, Suster Yue, itu bukan hubungan seperti yang kau bayangkan antara aku dan Li Meng. Ngomong-ngomong, kali ini aku datang kepadamu untuk meminta bantuan, lanjut Zhou Yu. Sui Tianyu tertawa kecil. Teruskan. Meridian kaki kakak laki-laki Li Meng telah hancur. Sekarang aku membutuhkan rumput tulang naga bintang 7 yang berusia lebih dari 500 tahun. Petik 2. Alis halus Sui Tianyu terangkat. Rumput tulang naga 7 bintang berusia 500 tahun tidaklah murah. Harga pasarnya setidaknya lebih dari 500 juta. Petik 2. Semahal itu. Li Meng terkejut setengah mati. Dia dan kakak laki-lakinya tidak mampu membeli uang sebanyak itu. Zhou Yu berkata, "Uang bukan masalah, saya memilikinya." Saat berbicara, Zhou Yu segera mengeluarkan kartu bank. Sui Tianyu memperhatikan Zhou Yu dengan penuh minat. 500 juta, dan kau membelanjakannya tanpa berpikir dua kali. Hubungan seperti itu sungguh membuat orang iri, ujarnya sambil tersenyum penuh implikasi. Zhou Yu tersenyum kecut. Suster Yue. Sui Tianyu berkata sambil tertawa. Tidak apa-apa, aku hanya bercanda. Aku akan mengawasi tanaman obat itu, dan begitu ada kabar, aku akan mengamankannya dan membawanya kepadamu sendiri. Tidak butuh uang. Aku tidak kekurangan itu. Petik 2. Terima kasih, Suster Yue. Zhou Yu segera mengungkapkan rasa terima kasihnya. Selain itu, ada hal lain. Saya ingin Anda membantu saya menanyakan tentang esensi api bumi 9 meter. Energi beracun dalam tubuh Jiang Fengnian membutuhkan esensi api bumi 9 meter untuk pembersihan menyeluruh. Baru-baru ini, Zhou Yu telah memperhatikan informasi ini dengan saksama, tetapi salurannya terlalu terbatas, jadi dia hanya bisa meminta bantuan Sui Tianyu. Tidak masalah, Sui Tianyu menyetujui tanpa ragu. Sementara itu, di kediaman Liu di kota Wu. Setelah Liu Zong membawa Liu Zixin pulang, dia segera memanggil dokter. Namun setelah sesi perawatan, dokter tersebut menyeka keringat di dahinya dan berkata, "Kaki Tuan Muda Liu tidak bisa diselamatkan lagi, kami hanya bisa mengamputasinya." Liu Zixin yang sedang berbaring di tempat tidur menjadi panik saat mendengar ini. "Ayah, aku tidak menginginkannya, aku tidak ingin diamputasi." Liu Zong segera menghiburnya. "Nak, jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi padamu. Ayah, aku tidak bisa menerima penghinaan ini. Saya ingin balas dendam. Aku ingin membunuh bajingan Zhou Yu itu." Liu Zong juga mendidih karena amarah di dalam hatinya, tetapi ia memiliki keraguan. Anak itu dilindungi oleh Sui Tianyu, akan sulit bagi kita untuk menyentuhnya. "Ayah, aku tidak tahan lagi. Pergi dan minta bantuan Penatua Xie. Dia pasti punya cara untuk menyembuhkan kakiku dan menghadapi Sui Tianyu." Mendengar nama Penatua Xie, ekspresi Liu Zong berubah, dan ekspresi ketakutan muncul di matanya. "Ayah!" Liu Zixin menggenggam erat tangan Liu Zong, matanya bersinar dengan sinar dendam. Ekspresi Liu Zong berubah antara terang dan bayangan, setelah beberapa lama, cahaya dingin melintas di kedalaman matanya. "Saya akan menghubungi Penatua Xie." Bab 266. Solusinya. Liu Zong memutar nomor dengan sangat hati-hati. Setelah beberapa lama, sebuah suara rendah dan acuh tak acuh terdengar. "Apa itu?" Liu Zong bergidik dan buru-buru berkata. "Tuan Jie, ini Liu Zong dari keluarga Liu. Saya ingin meminta Master Jie untuk campur tangan melawan Sui Tianyu." Tuan Jie berkata dengan acuh tak acuh. "Berapa harga yang bersedia dibayar keluarga Liu?" "Saya bisa membayar harga berapapun," kata Liu Zong sambil menggertakkan giginya. Guru Jie berkata sambil tertawa. "Ngomong-ngomong, kenapa keluarga Liu ingin berurusan dengan Sui Tianyu?" Liu Zong dengan cepat menceritakan kejadian terkini. "Jadi begitulah adanya. Saya pikir setelah kehilangan dukungannya, wanita Sui Tianyu ini akan bersikap rendah hati. Aku tidak menyangka dia masih sombong sekali." "Betapa bodohnya," komentar Guru Jie. Liu Zong terkejut. "Tuan Jie, Anda bilang Sui Tianyu telah kehilangan dukungannya." "Itu benar. Bagaimana dia bisa kehilangan dukungannya? Siapa yang punya kemampuan seperti itu?" Liu Zong bertanya dengan tidak percaya.
Di Wucheng, paviliun bambu selalu menjadi eksistensi kelas atas, dan di kalangan eselon atas kota, ada rumor bahwa Sui Tianyu adalah wanita dari seseorang yang berpengaruh dan berpangkat tinggi dari kota provinsi. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di Wucheng yang berani menyinggung Sui Tianyu. Guru Jie berkata dengan tenang. Liu Zong terkejut, hampir tidak berani mempercayainya saat dia bertanya. Tuan Jie, bagaimana mungkin Anda? Mungkinkah dia juga menyinggungmu? Wanita itu berulang kali menentang keinginanku, jadi wajar saja jika aku ingin menyingkirkannya, ujar Master Jie. Sempurna. Tuan Jie, bisakah kau serahkan masalah ini pada keluarga Liuku? Mata Liu Zong berkilat penuh kebencian. Aku ingin menghadapi wanita jalan ini sendiri. Kamu boleh pergi cari geng Donglin. Aku akan membiarkan mereka membantumu, Tuan Jie setuju. Wajah Liu Zong menunjukkan kegembiraan. Terima kasih, Guru Jie. Ada masalah lain. Kaki anakku dipatahkan oleh seseorang. Saya meminta Guru Jie untuk membantu anak saya memulihkan kakinya. Petik 2. Aku akan menyuruh seseorang datang untuk memeriksanya, Tuan Jie meyakinkan. Namun, mulai sekarang, keluarga Liu harus melayani saya dengan sepenuh hati dan tanpa ragu, segala bentuk kepalsuan akan ada konsekuensinya, Master Jie memperingatkan. Liu Zong langsung mengangguk. Tenang saja, Tuan Jie. Setelah menutup telepon, Liu Zixin, yang berada di sampingnya, dengan bersemangat bertanya. Ayah, apa yang dikatakan Tuan Jie? Mata Liu Zong berkilat kejam. Tuan Jie sudah setuju, dan dia juga akan meminta bantuan Donglin Gang. Namun, keluarga kami telah membayar harganya, dan mulai sekarang, kami mungkin harus mengikuti perintah Tuan Jie. Namun, Liu Zixin tidak memperhatikan kata-kata terakhir ayahnya. Saat itu, dia sangat gembira, pikiran tentang Sui Tianyu memenuhi benaknya. Dia telah berfantasi berkali-kali tentang mempermainkan Sui Tianyu, tetapi karena paviliun bambu terlalu kuat, dia hanya berani memikirkannya. Ayah, hubungi geng Donglin sekarang juga. Tangkap wanita jalan itu, aku ingin menyiksanya dengan benar, kata Liu Zixin, seolah sudah membayangkan Sui Tianyu mengerang di bawahnya. Tentu saja, dan Zhou Yu juga, Liu Zixin menambahkan. Baiklah, jawab Liu Zong tanpa berpikir lebih jauh. Semua kebencian akan dibalaskan kepada Zhou Yu dan Sui Tianyu. Liu Zong segera meninggalkan rumah dan langsung menuju wilayah geng Donglin. Paviliun bambu. Untuk menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Zhou Yu dan Sui Tianyu, Li Meng secara pribadi memasak sepiring besar hidangan dan anggur. Setelah mereka bertiga menikmati makanan, Zhou Yu dan Li Meng berdiri untuk berpamitan dan kembali ke villa Li Meng. Tepat saat mereka hendak memasuki villa, Zhou Yu tiba-tiba terdiam. Dia mengulurkan tangannya untuk menghentikan Li Meng. Saudara Zhou, ada apa? Zhou Yu menyipitkan matanya. Ada bau darah. Li Meng terkejut, wajahnya memucat. Kakak senior. Dia berlari masuk tanpa ragu-ragu. Zhou Yu tidak menghentikannya tetapi mengikutinya dari dekat. Begitu Li Meng masuk, dia melihat Su Sanlong tergeletak di genangan darah. Li Meng merasakan kegelapan di depan matanya, hampir pingsan. Air matanya mengalir deras saat dia berlari ke sisinya, berlutut, dan mengangkat Su Sanlong ke dalam pelukannya. Pada saat itu, terdengar suara sesuatu yang merobek udara. Serangan itu diarahkan langsung ke Zhou Yu. Zhou Yu mendengus dingin dan mengacungkan telapak tangannya. Ledakan. Sebuah siluet gelap tampak muncul entah dari mana di depan Zhou Yu. Dia mendarat di tanah dan berdiri kokoh. Dia adalah seorang pria setengah baya yang tersenyum. Dia menatap Zhou Yu dengan senyum santai. Aku tidak menyangka ada ahli bawaan yang begitu muda. Kupikir mereka hanya membual, kata pria itu. Zhou Yu mengamati pria itu. Sebelum dia masuk, Zhou Yu sudah samar-samar merasakan kehadirannya. Akan tetapi, tingkat kultivasi lelaki itu tinggi, dia ahli di alam bawaan agung. Itulah sebabnya Zhou Yu tidak berhasil menemukannya segera. Siapa kamu? Tanya Zhou Yu dingin. Pria parubaya itu tampak percaya diri, saat dia tersenyum dan menjawab. Geng Donglin, Duan Renji. Geng Donglin. Zhou Yu terkejut. Kekuatan macam apa itu? Nak, kau tidak perlu tahu itu. Seseorang ingin kau mati, kau hanya perlu mati dengan tenang, ejek pria itu. Hanya kamu. Zhou Yu mendengus dan melemparkan telapak tangan lain dari kejauhan. Melihat telapak tangan yang tidak mengesankan dan tampaknya tidak berdaya ini, Duan Renji bahkan tidak repot-repot menghindar. Ledakan. Telapak tangan itu mengenai Duan Renji tetapi tidak menimbulkan kerusakan. Duan Renji mencibir. Terlalu lemah. Sekarang aku paham, kau pasti telah dengan paksa menaikkan kekuasaanmu dengan mengonsumsi ramuan ajaib. Ini sungguh menggelikan. Namun, bibir Zhou Yu sedikit melengkung. Benarkah begitu? Dia menjentikkan jarinya. Meledak. Saat berikutnya, kabut darah meledak dari bahu Duan Renji. Senyuman di wajah Duan Renji lenyap, digantikan oleh keterkejutan. Setelah itu,
dua ledakan lagi terjadi di tubuhnya. Yang terakhir meledak tepat di jantungnya. Ini adalah ledakan misteri tiga api sejati milik Zhou Yu. Sekarang setelah Nether Fire True Key-nya telah sempurna, kekuatan True Fire Tree Mystery Explosion telah naik ke level lain. Bahkan seorang ahli di alam bawaan agung yang terkena serangan ini akan menemui ajalnya. Duan Renji tidak pernah membayangkan bahwa serangan Zhou Yu yang tampaknya biasa saja akan menjadi begitu kuat. Dia tidak sempat menyelesaikan kata-katanya sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Bab 267. Mencari Geng Donglin. Zhou Yu setelah membunuh Duan Renji, segera menghampiri Zhu Sanlong untuk memeriksa kondisinya. "Kakak Zhou, tolong selamatkan kakak seniorku," teriak Li Meng. "Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya." Zhou Yu segera mengangkat Zhu Sanlong, membaringkannya di tempat tidur, dan mulai memeriksanya. Cedera internal Zhu Sanlong sangat parah dan nyawanya tergantung di ujung tanduk. Zhou Yu segera melakukan teknik jarum pembaruan kehidupan 9 revolusi, dan segera, luka Zhu Sanlong stabil. Melihat Zhou Yu mengeluarkan jarum perak, Li Meng dengan cemas bertanya. "Kakak Zhou, kakak laki-lakiku, iya. Tenang saja, dia sudah keluar dari bahaya untuk saat ini. Tapi dia akan membutuhkan pengobatan spiritual untuk pengobatannya nanti." Li Meng akhirnya menghela napas lega. Air mata mengalir di wajahnya, dia menatap Zhou Yu. "Kakak Zhou, terima kasih." Zhou Yu dengan lembut menyeka air matanya dan kemudian bertanya. "Karena kau memanggilku kakak, tidak perlu berterima kasih. Ngomong-ngomong, bisakah kau memberitahuku apa itu Geng Donglin?" Li Meng menenangkan dirinya dan kemudian perlahan mulai menjelaskan. Ternyata, Geng Donglin adalah geng di dunia bawah tanah Wucheng. Tidak seperti Yancheng, di mana dunia bawah tanah terbagi antara dua kekuatan, di Wucheng, Geng Donglin adalah penguasa mutlak dunia bawah. Pemimpin geng mereka, He Qiang, juga merupakan seorang penguasa alam bawaan, dan rumor menyebutkan bahwa ia telah berhasil menerobos ke alam bawaan kecil. Yang paling penting, bukan kekuatan pribadinya yang penting, tetapi fakta bahwa ia dikatakan mendapat dukungan dari orang penting di belakangnya. Kalau tidak, dia tidak mungkin mendominasi dunia bawah tanah Wucheng selama bertahun-tahun. Setelah mendengar perkenalan Li Meng, wajah Zhou Yu menunjukkan ekspresi merenung. Sementara itu, di paviliun bambu, Sui Tianyu telah mengantar Zhou Yu dan Li Meng, dan bersiap untuk beristirahat. Tapi tepat pada saat itu, sesosok tubuh menerobos pintu dan terbang masuk. Sui Tianyu terkejut, dan menyadari bahwa itu adalah pengawalnya, Jiang Rong. "Nona, ini tidak bagus. Keluarga Dong telah datang." Wajah Jiang Rong pucat pasi. Baru saja dia berbicara, tiga pria setengah baya melangkah masuk. Orang yang memimpin melihat ke arah Sui Tianyu dan berkata, "Nona Sui, Tuan. Dong meminta kehadiranmu." Petik 2. Wajah Sui Tianyu berubah. "Saya sudah menjelaskannya kepada Tuan. Dong terakhir kali aku tidak ingin ada hubungan apapun dengannya. Apa yang dia inginkan dariku sekarang?" Pria itu berkata dengan dingin. "Saya tidak tahu tentang itu. Nona Sui, karena kami sudah datang, sebaiknya kau ikut dengan kami dengan tenang, kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap tidak baik." Pada saat ini, Jiang Rong yang tergeletak di tanah, memanjat dengan ekspresi marah di wajahnya. "Coba sentuh dia, aku akan melawanmu dengan nyawaku." Akan tetapi, sebelum Jiang Rong dapat berdiri, salah seorang pria parubaya itu menghentakkannya kembali ke tanah. Dia mengeluarkan suara, "Wah," dan seteguk darah menyembur keluar. "Berhenti." Ekspresi wajah Sui Tianyu berubah sangat jelek. "Biarkan dia pergi, aku akan pergi bersamamu." Pria parubaya itu tertawa dingin. Lebih seperti itu. Setelah dia mengangkat kakinya, dia berkata kepada Sui Tianyu. "Nona Sui, silakan." Sui Tianyu menatap Jiang Rong dalam-dalam, lalu mengikuti orang-orang itu keluar dengan langkah besar. Jiang Rong ingin menghentikan mereka tetapi sama sekali tidak berdaya. Meskipun Li Meng telah bercerita banyak tentang Geng Donglin, namun tidak dijelaskan secara rinci. Zhou Yu masih ingin memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Geng Donglin. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Sui Tianyu, tetapi panggilannya tidak tersambung. Setelah mencoba beberapa kali, Zhou Yu menduga bahwa Sui Tianyu mungkin tertidur. Dia meletakkan teleponnya dan berkata kepada Li Meng. "Li Meng, jaga baik-baik kakak Su. Aku perlu keluar sebentar." Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Li Meng, Zhou Yu menuju ke kota, bermaksud untuk menghadapi Geng Donglin secara langsung guna meminta penjelasan. Tapi di mana menemukannya? Zhou Yu kebingungan sejenak. Setelah berpikir sejenak, Zhou Yu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Li He. "Li He, apakah kamu tahu tentang Geng Donglin di Wucheng?" Li He buru-buru berkata, "Saya bersedia. Saya ingin menemukan bos mereka sekarang juga, tetapi saya tidak punya petunjuk." "Apakah kamu kenal seseorang dari dunia bawah di Wucheng ini?" Li He menggelengkan kepalanya dan berkata, "Zhou, aku tidak kenal dengan orang-orang di sana."
Menemukan bos mereka secara langsung mungkin sulit, tapi kita bisa mulai dengan mencari seseorang dari geng Donglin dan memaksa mereka melakukannya. Di mana saya bisa menemukan anggota geng Donglin? Itu mudah, Tuan. Zhou. Cari saja bar atau klub malam besar di Wucheng dan tanyakan langsung kepada manajernya. Orang-orang itu pasti tahu. Petik 2. Mata Zhou Yu berbinar. Benar. Setelah menutup telepon, Zhou Yu memanggil taksi dan menyuruh sopir mengantarnya ke pintu masuk klub malam terbesar di Wucheng. Dia melangkah masuk dengan percaya diri. Penjaga pintu segera maju untuk menyambutnya. Tuan, apakah Anda sendirian? Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Saya mencari manajer Anda. Melihat kewibawaan dalam nada bicara Zhou Yu, penjaga pintu segera membawanya ke kantor manajer. Manajer itu menatap Zhou Yu dengan bingung. Siapa kamu? Apakah kita saling kenal? Zhou Yu tersenyum sedikit. Tidak, tapi aku ingin kamu membantuku. Saya ingin bertemu seseorang dari geng Donglin. Wajah manajer itu menjadi gelap. Saya tidak kenal satupun orang dari geng Donglin. Jika Anda di sini untuk menghabiskan uang, biarkan pelayan mengantar Anda masuk. Jika tidak, silakan pergi. Petik 2. Mata Zhou Yu menyipit, lalu dia mengulurkan tangan dan mencengkeram kerah manajer itu. Kesabaran saya terbatas. Persetan dengan ibumu, beraninya kau menyentuhnya. Penjaga. 3 menit kemudian, kantor dipenuhi oleh manajer dan bawahannya. Kakak, berhentilah memukul, aku sudah memberitahu orang-orang dari geng Donglin, mereka akan segera datang, pinta manajer itu dengan wajah bengkak dan memar. Bab 268. Klub Malam Istana Surgawi. Klub Malam Tian Palace. Lantai atas. Seorang pria parubaya berbaring di tempat tidur besar, dengan 4 wanita bertubuh besar memijatnya. Pada saat itu, salah satu bawahannya bergegas masuk. Gao Tian, kita punya masalah. Seseorang membuat keributan di klub malam Dongcheng dan mereka meminta anggota geng kita. Petik 2. Pria parubaya ini adalah wakil ketua geng Donglin, Gao Tian. Gao Tian perlahan membuka matanya. Siapa itu? Sepertinya dia masih muda. Seorang pemuda. Ekspresi Gao Tian menjadi gelap. Apakah orang-orang di Dongcheng semuanya tidak berguna? Mereka bahkan tidak bisa menangani seorang pria muda. Bawahan itu menelan ludah dengan gugup dan berkata, orang itu, tampaknya, adalah seorang ahli bela diri. Apa pentingnya kalau dia master bela diri? Jika dia berani membuat masalah di wilayah geng Donglinku, sekuat apapun dia harus mati. Petik 2. Setengah jam kemudian, sekelompok besar orang menyerbu kantor manajer umum klub malam Dongcheng. Saat itu Zhou Yu sedang minum teh. Terdengar suara mengomel. Nak, apakah kau telah mengalahkan anak buahku? Zhou Yu dengan tenang menatap pembicara itu. Apakah kamu dari geng Donglin? Saya wakil ketua geng Donglin, Gao Tian, kata Gao Tian dingin. Siapa kamu? Zhou Yu merasa sedikit kecewa. Wakil. Di mana pemimpin gengmu, He Qiang? Penghinaan. Beraninya kau memanggil pemimpin geng itu dengan namanya, serang dia. Atas perintah Gao Tian, 2 pria kekar segera menyerbu ke depan. Keduanya berada pada puncak penyempurnaan tubuh yang diperoleh. Kekuatan mereka tidak buruk. Akan tetapi, tingkat kultivasi seperti itu tidak ada artinya di mata Zhou Yu. Zhou Yu mengangkat tangannya dan memukul dengan telapak tangan. Kedua pria itu terpental keluar sambil menyemburkan darah. Wajah Gao Tian menjadi gelap. Seorang master bawahan. Tidak heran dia begitu sombong, biarkan aku yang mengurusimu. Gao Tian sendiri mengambil tindakan, melayangkan pukulan ke arah kepala Zhou Yu, tinjunya yang dibalut dengan gangjin, tampaknya memiliki kekuatan yang tak terhentikan. Gao Tian ini adalah seorang ahli bawaan dalam penyempurnaan tubuh. Wajah Zhou Yu tetap tenang. Tepat saat tinju Gao Tian mendekat, tangan Zhou Yu melesat bagai kilat, menggenggam tinju Gao Tian. Dia dengan santai menangkis pukulan itu. Raut wajah Gao Tian berubah, dia segera menyadari ada sesuatu yang salah. Jelas, kekuatan Zhou Yu jauh di atas kekuatannya sendiri. Gao Tian segera mencoba menarik tinjunya. Namun, sudah terlambat. Sebuah kekuatan mengerikan meledak dari tangan Zhou Yu. Bang! Gao Tian tak terkendali menghantam tanah di hadapan Zhou Yu, menghancurkan meja teh marmer hingga berkeping-keping. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Tak seorang pun menyangka bahwa lelaki ini, yang tampaknya belum berusia lebih dari 30 tahun, dapat memiliki kekuatan yang begitu mengerikan, dan dengan mudah mengalahkan wakil ketua geng mereka, Gao Tian. Untuk sesaat, yang lain begitu ketakutan hingga mereka mundur beberapa langkah. Zhou Yu tersenyum sambil menatap Gao Tian. Jika aku tidak menemui He Qiang dalam waktu setengah jam, kau akan mati. Pada saat itu, mata Gao Tian dipenuhi ketakutan. Pria muda ini terlalu menakutkan. Berdiri di hadapan Zhou Yu, Gao Tian merasa seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon. Sambil memuntahkan darah dari mulutnya,
Gao Tian dengan lemah melambaikan tangannya ke arah bawahannya. Bawahan itu segera mengeluarkan telepon untuk menghubungi He Qiang. Dalam waktu kurang dari 10 menit, kelompok besar lainnya tiba. Kali ini, pemimpinnya adalah seorang pria kurus dengan aura yang sangat kuat. Orang ini adalah bos geng Donglin, pemimpin geng He Qiang. Saat melihat semua orang berjatuhan di ruangan itu, termasuk wakil ketua geng Gao Tian, mata He Qiang berkedut sedikit, lalu dia menatap Zhou Yu. Siapa kamu? Kamu He Qiang? Ya, ini aku. Aku sedang mencarimu. Saya ingin bertanya mengapa Anda menyuruh orang mengejar Zhu Sanlong, dan mengapa Anda menyergap saya. Saat dia berbicara, He Qiang terkejut. Apakah Zhou Yu? Itu benar. Di mana Duan Renji? Rasa dingin melintas di mata He Qiang. Kau membunuhnya. Siapa lagi? Kalau begitu kamu bisa mati. He Qiang mulai bergerak. Dia melayangkan pukulan ke arah Zhou Yu, tinjunya meledak dengan ganjin yang menembus, mengarah langsung ke Zhou Yu. Sungguh, dia adalah seorang master agung penyempurnaan tubuh bawaan. Terlebih lagi, dia berada di tahap pertengahan penguasaan bawaan yang hebat, kekuatannya bahkan melampaui Duan Renji dan Gao Tian. Namun, Zhou Yu tidak gentar, berdiri diam saat pukulan He Qiang mengenainya. Saat pukulan itu mendarat pada Zhou Yu, hantu kuali emas tiba-tiba muncul di sekitar tubuhnya. Pada saat yang sama, disertai dengan suara tumpul. Bersenandung. He Qiang terpental. Teknik kuali emas. Kamu Zhou Yu dari Yancheng. He Qiang tampaknya menyadari sesuatu, berseru kaget dan marah. Zhou Yu mencibir. Sepertinya aku cukup terkenal. Setelah mengatakan itu, aura yang kuat tiba-tiba melonjak dari Zhou Yu. Di udara, seolah-olah ada tinju raksasa yang menghantam. Itu adalah tinju 8 kehancuran. Merasakan krisis, He Qiang menyalurkan gangjinnya dengan kekuatan penuh dan mengarahkan pukulan ke arah ruang di atas kepalanya. Ledakan. Dengan suara teredam, kaki He Qiang menghancurkan lantai di bawahnya, mengubur hingga pergelangan kakinya di papan. Darah menetes dari sudut mulut He Qiang. Dia menatap Zhou Yu dengan tak percaya. Zhou Yu bahkan telah memahami inti dari niat tinjunya. Ini sungguh tak terbayangkan. Tetapi He Qiang, bagaimanapun juga, adalah penguasa dunia bawah Wucheng, dia tidak akan mudah diintimidasi. He Qiang meraung. Tinju 7 pembunuhan. Pukulan ini adalah jurus pamungkasnya. Pada saat itu, He Qiang tidak ragu untuk menggunakannya. Ia bermaksud menyelesaikan pertempuran dengan satu pukulan yang menentukan. Zhou Yu juga menyadari bahwa tindakan ini merupakan tindakan yang putus asa. He Qiang memang tegas. Namun, kesenjangan kekuatan antara keduanya terlalu besar, meskipun He Qiang berusaha sekuat tenaga, itu tetap akan sia-sia. Zhou Yu mengangkat tangannya dan menyerang dengan telapak tangan, Nether Fire Truki miliknya yang dahsyat menyeruak keluar dengan dahsyat, berubah menjadi badai api tak kasat mata yang langsung menelan He Qiang. Bab 269. Gudang obat spiritual, ledakan. Kekuatan sisa serangan telapak tangan Zhou Yu meledak dengan hebat. Arus ki sejati yang kuat langsung menjungkir balikkan orang-orang di sekitarnya. Teriakan tak henti-hentinya. Ketika sisa kekuatan itu menghilang, orang-orang berjuang untuk berdiri dalam keadaan berantakan, hanya untuk melihat bahwa Zhou Yu masih duduk di kursi dengan sikap tenang dan acuh tak acuh, sedangkan He Qiang benar-benar berantakan, pakaiannya robek dan berlumuran darah. Dia sendiri berlutut di hadapan Zhou Yu, seluruh tubuhnya gemetar. He Qiang telah kalah. Dia telah kalah total. Di tengah tatapan terkejut orang banyak, He Qiang berusaha mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Zhou Yu. Baik penyempurnaan tubuh dan penyempurnaan ki, keduanya di alam bawaan agung. Kalah darimu bukanlah hal yang tidak adil. Aku kalah, lakukan saja apa yang kau mau. Pernyataan ini, sebaliknya, membuat Zhou Yu menampakkan ekspresi terkejut. Perlu dicatat bahwa lawan-lawannya sebelumnya, baik meneriakkan ancaman atau menggunakan segala cara untuk melarikan diri. Sangat sedikit yang seperti He Qiang, yang mengakui kekalahan secara lugas dan bersih. Zhou Yu tidak membunuhnya. Dia bertanya dengan acuh tak acuh. Jawab pertanyaan yang baru saja saya ajukan. He Qiang menarik napas dalam-dalam dan berkata, sebenarnya, Liu Zonglah yang ingin berurusan denganmu, kami hanya bekerja sama dengan Liu Zong. Liu Zong. Kilatan cahaya dingin melintas di mata Zhou Yu. Tampaknya dia seharusnya tidak membiarkannya pergi lebih awal. Zhou Yu menatap He Qiang. Saya orang yang sangat berakal sehat, karena masalah ini bukan inisiatif Anda, saya tidak akan meninggalkan Anda tanpa jalan keluar. Namun, kamu telah melukai temanku, dan geng Donglin harus memberikan rencana kompensasi. Mendengar ini, He Qiang buru-buru berkata, saya bersedia memberi kompensasi 1 miliar. Zhou Yu mengangkat alisnya. Tidak cukup. Sudut mata He Qiang berkedut. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Selain 3 miliar, aku juga menginginkan pengobatan spiritual. Pengobatan spiritual. Kulit He Qiang berubah. Itu tidak mungkin. Saya bisa memberi Anda 1 miliar lagi,
tetapi obat spiritual di sini disiapkan untuk mereka yang berada di atas kita. Zhou Yu terkejut. Dia menginginkan pengobatan spiritual sebagian untuk mengobati luka Zhu Sanlong, dan sebagian lagi karena dia sendiri membutuhkannya. Niat awalnya adalah menggunakan He Qiang, saluran penguasa dunia bawah, untuk membantunya mengumpulkan mereka. Tanpa diduga, He Qiang bereaksi seperti seekor kucing yang ekornya diinjak, ketika mengatakan hal seperti itu. Tampaknya dia punya banyak obat spiritual. Sebuah pikiran terlintas di benak Zhou Yu saat dia menatap He Qiang dengan acuh tak acuh. Aku hanya butuh sebagian saja, lebih baik kau serahkan saja dengan rapi, jangan memaksaku untuk bertindak. Warna wajah He Qiang berubah sangat jelek. Jelas, dia sedang berjuang secara internal. Zhou Yu mengulurkan tangan dan meraih salah satu bawahannya. Dia lalu menusukkan jarum perak ke kepala bawahannya. Bawahan itu segera menjadi tercengang. Zhou Yu memerintahkannya untuk menyajikan teh dan air, dan bawahannya, seperti robot, dengan tekun mengikuti perintah Zhou Yu. Melihat kejadian ini, He Qiang dan Gao Tian sama-sama ketakutan. Teknik macam apa ini? Itu mengerikan. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Jangan memaksaku menggunakan metode ini padamu. Tidak, tidak, aku akan memberikannya. Kali ini, He Qiang menjadi sangat tegas. Jika sebelumnya dia masih merasa kesal saat kalah dari Zhou Yu, kini dia benar-benar ketakutan. Metode yang dilakukan pemuda itu sungguh mengerikan. Selanjutnya, He Qiang membawa Zhou Yu ke kantornya. He Qiang membuka ruangan rahasia dengan memicu mekanisme di rak buku. Kemudian, Zhou Yu menyaksikan kejadian yang mengejutkan. Ruang rahasia itu tidak besar, dengan 3 rak yang ditempatkan di dinding. Di rak-rak itu tersusun rapi ratusan kotak giok. Setiap kotak giok berisi tanaman obat spiritual. Sungguh harta karun yang luar biasa. Sejak memasuki kota, Zhou Yu belum melihat begitu banyak pengobatan spiritual. Ini sungguh kejutan besar dari He Qiang. Zhou Yu menyapu segalanya dengan indera ilahinya, langsung memeriksa semua obat spiritual. Tidak hanya ada obat-obatan untuk mengobati Zhu Sanlong, tetapi juga banyak obat spiritual pemurnian tubuh yang selama ini ia cari dengan putus asa. Dengan obat-obatan spiritual ini, dia dapat dengan cepat meningkatkan keterampilan Jin Dingnya ke alam 5 kuali, alam yang sama dengan guru surgawi Jin Ding Tian. Kemasi semua obat spiritual ini untukku. Zhou Yu tanpa penyesalan meminum semua obat spiritual yang dibutuhkannya. He Qiang menyaksikan 3/4 obat spiritual di rak diambil, merasa seperti jantungnya sekarat. Tetapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, takut Zhou Yu akan menggunakan teknik itu padanya. Tak lama kemudian, semua obat spiritual yang dibutuhkan Zhou Yu dikemas ke dalam sebuah koper kulit. Zhou Yu, sambil membawa koper kulit, berkata dengan riang, "Terima kasih." Setelah itu, dia pergi dengan acuh tak acuh. Setelah Zhou Yu pergi, amarah Gao Tian langsung meledak. "Bos, Zhou Yu ini terlalu berlebihan. Obat-obatan spiritual ini, Geng Donglin kami kumpulkan selama 3 tahun dan secara khusus diminta oleh Bos Jie, dan sekarang semuanya telah diambil olehnya, bagaimana kami harus menjawabnya kepada Bos Jie?" He Qiang mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah. "Apalagi yang bisa kami katakan? Dari semua orang yang tersinggung, Liu Zong telah menyinggung Zhou Yu yang mengerikan, semua yang terjadi di sini hari ini harus disalahkan pada Liu Zong." Zhou Yu kembali ke Villa Li Meng. Li Meng terkejut melihat Zhou Yu membawa kembali koper besar berisi obat spiritual. "Kakak Zhou, apakah kamu merampok bank?" Zhou Yu terkekeh. "Bank tidak memiliki hal-hal ini." "Baiklah, jangan bicarakan itu, ayo kita siapkan obat untuk saudara Su, aku akan menunjukkan caranya." Zhou Yu menjelaskan langkah-langkah untuk menyiapkan pengobatan spiritual dan merincinya kepada Li Meng. Li Meng menghafalnya dan segera mulai menyiapkan obatnya. Zhou Yu kemudian mulai mengatur bahan obat yang tersisa. Pada saat itu, teleponnya tiba-tiba berdering. Sebuah suara tergesa-gesa terdengar. "Apakah ini Tuan Zhou? Saya sekretaris Master Pavilion Sui Tianyu dari Pavilion Sui. Master Pavilion telah diculik. Ada sekelompok orang datang dan ingin mengambil alih properti Pavilion Bambu. Tuan Zhou, bisakah kau menyelamatkan Master Pavilion kami?" Bab 270. Amarah membara. Zhou Yu tiba-tiba berdiri. "Apa katamu? Siapa yang membawa Suster Yue pergi?" "Aku tidak tahu." "Ah, apa yang kamu lakukan? Jangan." Di ujung telepon yang lain, asisten tersebut sedang berbicara ketika tiba-tiba terdengar teriakan, diikuti oleh serangkaian suara kacau, dan kemudian panggilan terputus. Ekspresi wajah Zhou Yu menjadi gelap. Dia menyapa Li Meng dan kemudian keluar. Setengah jam kemudian, dia tiba di Pavilion Bambu. Ketika Zhou Yu tiba di sana, kerumunan besar sedang keluar masuk pintu masuk Pavilion Bambu, membawa berbagai barang keluar. Mereka bahkan tidak menyisakan sofa dan tempat tidur.
Mereka telah makan di sini di pagi hari, dan Zhou Yu tidak menyangka bahwa dalam waktu setengah hari, semuanya akan menjadi seperti ini. Zhou Yu melangkah mendekat dan menghentikan seorang pria muda yang memegang vas. Kalian ini siapa? Pemuda itu melirik Zhou Yu. Melihat dia masih muda, dia langsung membentak. Siapa kamu sebenarnya? Tamparan. Zhou Yu menamparnya dan membuat pemuda itu terpental. Teriakan pemuda itu langsung menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Dengan tergesa-gesa, lebih dari 10 orang mengepung Zhou Yu. Sialan, bocah, beraninya kau bunuh diri, beraninya kau menyentuh rakyat kami. Ekspresi Zhou Yu dingin saat dia berkata, aku akan bertanya sekali lagi. Siapa kamu? Siapa yang mengirimmu ke sini? Nak, kau pikir kau ini siapa? Teman-teman, tangkap dia. Semua orang langsung menyerbunya bersama-sama. Zhou Yu mendengus dingin saat kekuatan Eight Desolations Fist terkumpul seketika. Bang! Kekuatan mengerikan meledak dari tinju itu, menyebabkan belasan orang di sekitarnya menyemburkan darah dan terpental mundur. Zhou Yu meraba udara, menarik lelaki yang baru saja mengumpat itu. Siap bicara sekarang. Pemuda itu gemetar ketakutan. Aku akan bicara, aku akan bicara. Dari pengakuan pemuda itu, Zhou Yu mengetahui bahwa orang-orang ini bekerja di Pegadaian Flying Dragon. Mereka mengikuti perintah manajer mereka, yang konon telah membeli paviliun bambu dan memerintahkan mereka untuk membersihkan barang-barang di dalamnya. Setelah mendengarkan, ekspresi Zhou Yu tetap dingin. Di mana manajermu? Dia ada di pemandian umum 3 km dari sini. Petik 2. Zhou Yu berkata dengan dingin. Beritahukan kepada orang-orang Anda untuk mengembalikan semua barang ke tempat mereka menemukannya. Kamu, ikut aku untuk menemui manajermu. Orang-orang itu ketakutan oleh Zhou Yu, mereka mengangguk cepat seperti ayam mematuk, dan memindahkan barang-barang itu kembali ke dalam. Zhou Yu kemudian mengikuti pemuda itu ke pemandian. Saat ini, di dalam ruangan pribadi pemandian, seorang pria berotot bertato dengan penuh semangat meniduri seorang siswi sekolah. Bang! Suara yang keras. Pintu kamar pribadi itu ditendang hingga terbuka. Pria berotot bertato itu gemetar ketakutan dan langsung lemas. Dia menoleh hanya untuk melihat salah satu bawahannya telah menerobos masuk. Persetan dengan ibumu, siapa yang mengizinkanmu masuk? Bawahan itu gemetar dan memberi jalan, dan pria berotot bertato itu kemudian melihat orang lain di belakang bawahannya. Zhou Yu berjalan mendekati pria berotot bertato dan berkata dengan dingin. Apakah kamu yang memerintahkan orang-orang untuk mengambil barang-barang dari paviliun bambu? Pria berotot bertato itu mengutuk. Persetan dengan ibumu, kau pikir kau siapa, dan siapa yang membiarkanmu masuk? Tamparan. Zhou Yu menamparnya. Pria berotot bertato itu, yang tingginya hampir 2 meter dan beratnya 200 kg, terlempar seperti bayi, jatuh dengan keras ke lantai. Dampaknya membuat lantai terpecah menjadi beberapa bagian. Ah! Pria berotot bertato itu berteriak berulang kali. Sosok Zhou Yu berkelebat, muncul seperti hantu di depan pria berotot itu. Dia mengangkat satu kaki dan menginjak dada pria berotot itu. Aku akan bertanya lagi. Apa sebenarnya yang terjadi dengan paviliun bambu? Mata pria berotot bertato itu memerah, amarahnya hampir meledak. Nak, beraninya kau menyentuhku, tahukah kau siapa yang ada di belakangku? Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Bos kedua geng Donglin, Gao Tian. Di Wucheng, siapapun yang berani menyinggung bos kedua tidak akan diberi tempat untuk dimakamkan. Zhou Yu berkata dengan dingin. Aku memberimu kesempatan. Telepon dia sekarang. Pria berotot bertato itu ragu sejenak, lalu, sambil menahan rasa sakit, ia mengeluarkan telepon genggamnya. Kamu yang meminta. Dia menghubungi nomor Gao Tian. Saat itu, Gao Tian dan He Qiang sama-sama gelisah di kantor mereka. Zhou Yu telah mengambil lebih dari separuh obat spiritual yang telah mereka kumpulkan dengan susah payah selama lebih dari 3 tahun. Mereka tidak bisa menghadapi bos mereka, Jie Lao. Saat itu, telepon Gao Tian berdering. Gao Tian menjawab telepon dengan tidak sabar. Bos, ada yang menghalangi kita membersihkan paviliun bambu, dan mereka bahkan memulai perkelahian. Kami, bukan tandingannya. Petik 2. Gao Tian tiba-tiba berdiri, amarahnya berkobar. Sialan, apakah geng Donglin benar-benar menjadi sasaran empuk sehingga ada yang mengira mereka bisa menembak kita? Kamu ada di mana sekarang? Saya di pemandian Wan He. Tahan dia, aku datang sekarang. Setelah berkata demikian, Gao Tian menutup telepon dan keluar dengan marah. Gao Tian, kamu mau pergi kemana? Tanya He Qiang. Bos, ada seseorang yang menghentikan orang-orang kita mengosongkan paviliun bambu. Aku harus pergi melihatnya. Petik 2. He Qiang juga menunjukkan ekspresi dingin. Ayo pergi, aku akan bergabung denganmu dan melihatnya sendiri. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu,
Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.